Tuhan yang maha besar lagi maha kuasa. Caranya, bagaimana caranya? Ialah dengan memanjatkan doa. Hubungan kita dengan Allah adalah dengan cara doa. Mohon dengan erti bukan saja ungkapan mulutnya, tapi dengan kemauan hatinya juga bermohon. Kita kadang-kadang kebanyakan doa kita tu kadang-kadang ia mulut je, tidak mari dalam. Kita lebih banyak membaca doa daripada berdoa. Berdoa ni dia memang dia minta sungguh. Itu berdoa. Kita hari ni banyak baca doa. Baik, bukan tidak baik, berpahala. Tapi berdoa itu dengan erti dia yang bermohon kepada Allah. Kalau baca doa tu dia membaca ayat-ayat yang memohon kepada Allah. Itu baca doa. Memanjatkan doa dengan diiringi kerendahan hati, yakni merasa hina diri, merasa miskin diri, itulah ubudiyah. Itulah yang dikatakan hakikat kehambaan diri kita kepada Allah. Sedar diri kita tidak ada daya dan kekuatan, penuh kehinaan, penuh kejahilan, lalu mengharapkan Allah dengan berdoa. Orang yang minta ni bila disedari tak ada benda. Kalau dia rasa ada benda, dia tak akan minta dengan orang. Dia minta ni orang tak ada benda. Maka demikianlah hakikat doa tu. Iaitu orang yang minta dengan Allah Ta'ala ni, orang yang rasa dia ni sangat berhajat, kerana dia rasa dia tak ada benda. Aku tak dapat menolong diriku, ya Allah, aku berhajat kepadamu. Itulah orang yang betul minta. Ya Allah, tolonglah aku. Orang dia rasa, dia sedar tak dapat menolong diri sendiri, dan tak ada orang lain boleh tolong diri dia. Itu hakikat doa, ubudiyah, kehambaan diri. Apa hakikatnya? Orang yang ada kesedaran, kearifan tentang diri sendiri, yang penuh kekurangan, lalu menyedari tentang kebenaran Allah yang penuh dengan kesempurnaan. Di situlah ada doa. Itulah hakikat doanya. Serta puji-pujian untuknya, memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Gabungan dua ni, ubudiyah dan rububiyah ini, itulah hakikat doanya. Ubudiyah, manusia menyedari tentang hakikat dirinya itu yang serba kekurangan, serba kefakiran. Dalam masa yang sama, dia meyakini tentang kesempurnaan Tuhannya, lalu dia bermohon kepadanya. Gabungan dua inilah hakikat doa. Apabila pertolongan itu tiada kunjung datang dari Allah, kadang-kadang kita berdoa, tapi tiba-tiba apa yang kita minta itu tidak nampak kenyataannya depan mata kita seperti yang kita nak itu. Syekh Ibn Atta' dalam kitab Hikam sudah menerangkan tentang bagaimana doa itu diperkenankan Allah. Banyak cara. Itu aspek lain lah yang perlu kita fahami. Kadang-kadang lain yang kita minta, lain yang diberikan. Itu juga termasuk di dalam mustajab. Kadang-kadang kita minta tidak diberi sekarang, diberi akhirat. Itu juga termasuk mustajab. Kadang-kadang apa yang kita minta tidak diberi, tapi dengan permohonan kita dipesongkan, dialihkan daripada kita sesuatu yang keburukan yang sama nilai dengannya. Itu juga termasuk mustajab. Jadi bentuk Allah Ta'ala mustajabkan doa ni berbagai-bagai. Baik, sekarang isunya, apabila kita mohon pertolongan Allah atas apa yang kita nak tu, tapi apa yang kita nak tadi itu, minta pertolongan tadi itu tidak nyata, tidak timbul kenyataannya depan kita. Dan kita sakit, minta, ya Allah sembuhkanlah aku, tapi belum sembuh-sembuh juga. Itu maksudnya. Bukan berarti doa kita tidak mustajab. Ada kalanya Allah Ta'ala dengan doa kita itu diberikan yang lain, atau dihindari keburukan yang lain. Itu hakikat, itu maksud penerimaan doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan kemustajabkan. Maksud mustajab di sini tidak semestinya memberi seperti yang dikenaki. Kadang-kadang diberi yang lain dan diganti dengan yang lain. Kadang-kadang dialihkan keburukan yang lain. Kadang-kadang diberi akhirat.
Tapi kalau cukup syarat, mustajab. Cuma isu sekarang, apa yang diminta tadi itu dengan apa yang dikendaki itu tidak nyata kejadian depan mata. Bukan berarti tidak mustajab, mungkin mustajab dalam bentuk lain. Tapi isunya kita ni nak apa yang kita minta tu. Kita sakit, minta disembuhkan, tapi ternyata belum sembuh. Barangkali sudah mustajab dalam bentuk yang lain, tapi yang kita nak tu belum kesampaian. Bagaimana? Baik, kata Syekh Abdul Qadir, apabila pertolongan itu tiada kunjung datang dari Allah, jangan berputus asa. Maksudnya, teruskanlah permohonan, teruskanlah doanya, jangan berputus asa. Salah satu persyaratan doa itu dimustajabkan Allah, tidak ada sifat putus asa ini, tidak ada sifat isti'jal. Isti'jal ini iaitu seseorang itu bila sudah berdoa berkali-kali lalu masih belum kesampaian, belum nyata apa yang dikenakinya itu, belum dizahirkan Allah apa yang dikenakinya itu, lalu dia bersungguh, sudah banyak kali aku minta tapi tak boleh-boleh. Itulah yang dikatakan isti'jal. Isti'jal ni tergesa-gesa. Orang kita panggil cakduh. Cakduh. Gaduh. Bukan bergaduh, gaduh. Gaduh cakduh dok lalu. Dok sabar-sabar. Mana-mana orang yang berdoa ada ciri ini, doanya itu tidak termasuk dalam senarai yang mustajab. Maka sebab tu Syekh Abdul Qadir berpesan, bila kita minta sesuatu dengan Allah, namun apa yang kita minta itu tidak muncul atau tidak nyata kejadiannya depan mata kita, maka jangan bersikap putus asa. Supaya apa? Supaya doa kita mudah-mudahan termasuk dalam mustajab. Karena kalau kita ada sikap putus asa, doa kita ini sudah tidak dikira sebagai mustajab lagi. Itu isti'jal namanya. Sebulan dah berdoa sembahyang ajar, tak jadi benda juga. Ungkapan-ungkapan seperti itulah yang dikatakan sebagai putus asa, dan termasuk di nama isti'jal. Kalau ada yang ini, doa itu sudah terkeluar dari senarai yang mustajab. Jadi pesan Syekh Abdul Qadir, sekiranya kita minta pertolongan Allah tapi apa yang kita minta tadi itu belum dizahirkan, jangan putus asa, terus bermohon kepada Allah dengan merasa kehambaan dirinya, merasa kehambaan diri kita kepada Allah. Dan ia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Urusan itu diserah kepada Allah. Itu sikapnya. Maksudnya pertama dia tetap minta, tetap berdoa, jangan putus asa, kemudian diserah kepada Allah. Bagaimana bentuk penerimaannya? Serah kepada